Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah konflik keluarga saat seorang suami yang sedang menyandra sang istri gara-gara ketahuan berselingkuh, di mana hal itu tersebut diketahui oleh sang sheriff yang mendapati laporan dari salah satu deputi, sehingga dengan cepat ia bergegas menghampiri si suami untuk membujuknya agar tidak bertindak macam-macam. Dan kisah akan berfokus kepada seorang sheriff jujur bernama John. Setelah lelah seharian bertugas, ia tak sengaja ketiduran di sofa dan dibangunkan oleh sang istri yang bernama Laura akibat mendengarkan suara ribut-ribut di luar. Setelah diperiksa, rupanya suara itu berasal dari para remaja yang baru saja melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengotori kaca rumah serta mobil dinas milik John yang entah apa alasannya. Keesokan paginya, John terlihat baru tiba di kantor kepolisian dan langsung disambut oleh Danny yang merupakan rekan kerja sekaligus orang yang paling dekat dengan keluarganya. Bahkan terkait terjadinya semalam, Danny sudah tahu setelah Laura melaporkannya tadi subuh, sehingga John diminta untuk tidak terlalu khawatir lagi beralih ke daerah. Kita akan diperlihatkannya dengan 3 pemotor memasuki sebuah bank untuk melakukan perampokan, di mana si ketua yang bernama Kill tak segan-segan melakukan tindakan kekerasan pada siapa saja yang melawan, seperti yang terjadi pada si petugas parkir ini. Bernama Hayden, seorang kapten kepolisian Amerika yang sudah lama mengincar Kyle. Dikira hanya merampok biasa, mereka rupanya para penjahat kejam dan sudah tahun menjadi buron. Bahkan saat ini Hayden bersama anak buahnya sedang menyandera seorang wanita yang diduga simpanan Kyle di sebuah kos-kosan dan akan menjadikannya sebagai umpan. Sementara si anak buahnya yang masih magang disuruh menjaganya. Hayden akan bergabung dengan tim lapangan untuk melakukan penangkapan. Dan benar saja, tak lama datanglah 2 anak buah Kyle yang bermaksud untuk menjemput si wanita. Bukannya menunggu aba-aba, si anak magang justru malah pergi dari balik jendela. Dan sehingga hasil, Kyle kembali lolos, tapi tidak bagi 2 rekannya yang berhasil ditembak jatuh oleh pihak kepolisian. Dan pernyataan si rambut mohawk Kyle pun serba bersembunyi. Tak ingin kehilangan jejak untuk kesekian kalinya, Hayden langsung menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Motor Kyle yang dikendari mengalami mogok akibat beberapa tembakan yang sempat Hayden layangkan. Beruntung ada sesama pengendara moge yang baik hati mau memperbaiki motornya. Namun setelah melihat Kyle menunjukkan segepok pistol di pinggangnya, kedua pasangan ini tidak bisa berbuat apa-apa saat Kyle membawa kabur motor mereka berdua. Akibat mogok yang dialami, Hayden dan anak buahnya akhirnya tiba lebih dulu di lokasi pertanian. Menyadari ada sesuatu yang tak beres, Emily alias si istri Kyle pun langsung memandikan kincir angin. Entah apa tujuannya, tepat saat Hayden baru saja turun dari mobil. Faktanya, Emilia juga pernah ikut terlibat dalam aksi perampokan beberapa tahun silam bersama Kyle. Bahkan dirinya dijadikan tersangka utama atas kematian salah satu petugas saat sedang melakukan penangkapan. Setelah memastikan Emily tidak bisa kabur, Hayden pergi ke kantor polisi terdekat dan langsung disambut oleh John. Hayden memberitahu jika saat ini kepolisian Amerika akan melakukan penangkapan terhadap buron yang paling berbahaya. Tak hanya itu saja, ia juga meminta bantuan tambahan untuk membantu untuk penyergapan, karena Hayden tak merasa personelnya yang dibawanya tidak akan cukup untuk menangkap seorang Kyle yang notabene adalah penjahat kelas kakap. Dengan fakta bahwa di wilayah menjadi tempat tinggal buron yang paling dicari, John akhirnya setuju untuk membantu Hayden melakukan penangkapan. Namun karena semua petugas saat ini sedang berada di lapangan, Hayden terpaksa hanya akan mendapatkan 1 personel tambahan saja. Setibanya mereka berdua di lokasi, John dikejutkan dengan kelakuan Radlin yang sedang melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Emily. Bukannya berhenti setelah ditegur, Radlin justru malah menunjukkan rencana polisi sebagai simbol bahwa ia bebas melakukan apa saja, termasuk menggerebek Emily. Sehingga sudah jelas jika si Radlin ini adalah salah satu dari sekian oknum yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.
termasuk di desa Konoha. Beres dengan perdebatan barusan, Hayden menyuruh Ratlin dan satu anak buah menggeledah seluruh isi ruangan. Kalau Kel menyimpan stok senjata di rumah ini. Mereka diminta untuk menjaga Emily di ruang tamu sambil menyiapkan senjata untuk menyambut kedatangan si Kel. Tak lama, satu anak buah bernama Nas menemukan senjata tanpa peluru di ruang belakang. Dengan fakta bahwa mereka tinggal di suatu desa yang sama, Emily cukup familiar dengan sosok John, bahkan berteman baik dengan Laura istrinya. Sehingga ketika tenggorokannya mulai haus, John dengan baik hati mengambilkan minuman dingin dari dalam kulkas. Karena kebelat pipis, Hayden diminta untuk John gantian berjaga di luar. Merasa ini akan menjadi yang paling panjang, ia memberitahu Laura jika akan pulang terlambat. Tak lama mereka dikejutkan dengan John yang memberitahu jika Kel sudah datang. Namun yang aneh, ia hanya berhenti sebentar dan langsung pergi dari sana. Sehingga Hayden curiga jika Emily sudah memberitahu Kel sinyal tentang kedatangan mereka ke pertanian ini. Dengan cepat Hayden keluar untuk memastikan kecurigaannya. Dan benar saja, setelah mengelilingi seluruh halaman rumah, Hayden menemukan kincir angin yang ada di depan tidak berputar. Padahal sudah jelas-jelas cuaca di sana sedang gede angin. Sehingga ia menyimpulkan bahwa jika kincir itu adalah kode Emily untuk menggunakan suaminya. Tak lama John menyusul keluar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ia baru ingat dengan Hayden yang belum menunjukkan surat perintah penangkapan atas nama Kel dan Emily, di mana Hayden menjelaskan jika ia tak sempat membawanya akibat buru-buru melakukan pengejaran. Mendengar semua pernyataan Hayden yang bertolak belakang dengan kode etik kepolisian, John pun memutuskan untuk membawa Emily ke kantor kepolisian agar langsung diadili secara hukum. Dan ya, saat mengambil kunci borgol itulah John keburu ditodong pistol oleh lupa namanya nih. John menjelaskan jika Emily justru akan lebih aman andai kata dibawa ke kantor polisi. Namun mereka sama sekali tak peduli dengan nyawa si Emily ini. Karena tujuan utama Hayden adalah sosok Kel yang seperti belut.